Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan review tentang materi sistem endomembran yang kita sudah bahas sebenarnya di beberapa waktu lalu. Hari ini saya akan mereview ulang supaya kalian bisa lebih paham dan juga bisa lebih memahami tentang organel-organel sel, terutama yang berkaitan dengan sistem endomembran. Di review materi ketika perkuliahan, sebenarnya saya sudah pernah menyampaikan bahwa sistem endomembran itu adalah suatu kesatuan sistem yang antara organel satu dengan organel lainnya itu saling bersinergi dalam kerja di dalam selnya. Bersinerginya ini di sini dia bisa menghasilkan suatu molekul atau substrat, bisa berupa enzim, hormon, ataupun molekul lainnya yang dibutuhkan dalam proses metabolisme sel. Dan ketika memproduksi molekul ini membutuhkan kerja beberapa organ yang saling berkesinambungan, saling bersinergi. Nah, organ apa saja itu? Kalian bisa lihat, satu yaitu adalah nukleus, kedua yaitu RE, di sini ada RE kasar dan ada RE halus juga. Kemudian setelah itu ada badan Golgi. Setelah badan Golgi ada lisosom. Nah, keempat organel ini ya, keempat organel ini ditambah vesikula, juga boleh vesikula. Mereka disebut dengan suatu kesatuan sistem endomembran karena mereka memiliki sistem membran yang sama, yaitu sama dengan membran luar nukleus dan juga sama dengan membran plasma sel. Jadi strukturnya sistem endomembran ini sama, struktur membrannya sama. Maka dari itu mereka bisa saling bersinergi antara organel satu dengan organel lainnya. Di samping itu organel-organel ini semuanya memiliki membran ya, memiliki membran organel. Kita bahas mulai dari nukleus. Kemarin sudah dibahas juga bahwa nukleus ini adalah tempat di dalamnya terdapat kromosom ya, materi genetik, kalian sudah tahu. Dan di dalam nukleus ini adalah proses terjadinya translasi. Ya, proses terjadinya translasi itu proses terjadinya transkripsi ada di dalam nukleus. Ketika proses transkripsi selesai, maka mRNA atau RNA messenger, RNA duta itu akan keluar melalui porus nih. Nah, melalui porus dia akan kemana? mRNA akan kemana? Dia akan menuju ke ribosom. Nah, di dalam ribosom inilah nanti akan terjadi proses translasi. Setelah ada proses translasi, maka yang akan disintesis atau yang akan dihasilkan dari ribosom atau rRNA itu adalah rantai polipeptida berupa untayan-untayan asam amino atau protein. Protein yang disintesis dari ribosom ini akan dilarikan kemana? Ke sitoplasma kah? Atau balik lagi ke nukleus kah? Masuk ke RE. Nah, yang betul protein yang sudah disintesis oleh ribosom, di sini ribosomnya ini menempel di RE ya. Ribosomnya menempel di RE, proteinnya akan dimasukkan atau akan ditransfer masuk ke dalam RE. Nah, ini disebut RE kasar karena dia ditempeli ribosom. Kalau tidak ditempeli ribosom, dia namanya RE halus ya. Tapi fungsinya sama. Jadi tempat untuk mensekresikan protein yang dihasilkan dari ribosom. Dari ribosom ini kemudian proteinnya dimasukkan ke RE. Kalau sudah dimasukkan ke RE, proteinnya dibawa kemana, Bu? Nah, protein dari RE kemudian dia akan melalui lumen-lumen yang ada di RE. Di RE ini selain dia
masuk ke dalam lumen-lumen, dia juga akan mengalami perubahan struktur, ya. Dari struktur primer, maka dia akan berubah menjadi struktur sekunder atau jadi struktur tersier juga bisa. Atau jadi struktur kuartener juga bisa. Setelah mengalami perubahan struktur protein, kemudian ini berarti masih setengah matang ya, belum protein yang matang. Protein yang sudah mengalami perubahan struktur, maka dia akan diangkut keluar dari RE. Jadi di bagian ujung RE akan mengalami pertunasan. Nah, pertunasan ini akan membentuk vesicle atau vesikula. Vesicle ini, vesicle transport ya, dia akan menuju ke arah bagian cis dari badan Golgi. Ya, vesikula ini dia akan menuju ke bagian cis. Ini adalah bagian cis. Bagian cis adalah bagian yang dekat atau menghadap ke arah RE. Nah, vesicle ini tadi membawa protein yang setengah matang atau setengah jadi, masuk ke bagian cis di dalam badan Golgi ya, karena ini struktur membrannya sama ya. Struktur membran luar nukleus, kemudian struktur RE dan struktur badan Golgi, struktur membran lisosom, struktur membran sel, ini struktur membrannya sama. Jadi bisa berfusi dalam artian bergabung. Membrannya bisa langsung bergabung. Protein yang setengah jadi tadi masuk ke badan Golgi, dia akan dikemanakan? 1. Ketika protein tersebut sudah setengah jadi, maka dia akan diolah menjadi protein yang matang, protein yang jadi, protein yang siap pakai. Bisa berupa enzim, bisa berupa hormon. Nah, dari protein setengah jadi menjadi protein yang matang itu harus ditambah beberapa molekul. Bisa ditambah molekul karbohidrat ya, bisa ditambah molekul gula ya, karbohidrat, gula, bisa ditambah juga sesama proteinnya juga bisa ditambahkan lagi, kemudian bisa ditambahkan lemak, bisa ditambahkan juga beberapa molekul-molekul asam nukleat yang dibutuhkan. Nah, setelah ditambahkan beberapa molekul, misalkan ditambahkan tadi protein ya, protein ditambahkan glukosa, berarti menjadi glikoprotein. Nah, sudah jadi glikoprotein, ditambah juga lagi ditambah lipid ya, bisa juga. Kemudian dia setelah jadi sudah menjadi enzim yang siap pakai atau hormon yang siap pakai, akan dibawa kemana? Akan dibawa keluar dari badan Golgi. Nah, tempat keluarnya disebut sisi trans. Nah, jadi di bagian sisi trans ini akan mengalami penonjolan atau pertunasan juga. Nah, ini ya. Di bagian sisi trans, kemudian sisi trans ini akan melepaskan diri, dia membawa atau berupa vesicle. Vesicle ini yang kemudian akan dibawa ke lisosom, atau bisa juga vesicle ini akan dibawa ke organel-organel lain yang membutuhkan enzim atau protein atau hormon yang sudah jadi tadi. Bisa dibawa ke lisosom. Kalaupun yang dibawa ke lisosom ini biasanya adalah sisa-sisa pembentukan enzim. Ya, misalnya ada sisa-sisa karbohidrat, sisa-sisa lipid, sisa-sisa protein yang sudah tidak dipakai, bisa dibawa ke lisosom, kemudian di lisosom akan dicerna, akan dihancurkan, karena ini sudah molekul yang tidak terpakai. Tapi kalau dia dibawa keluar berupa vesicle ini kemudian akan diangkut, dibawa kemana? Ke organel yang lain, misalnya dibawa ke mitokondria, ke kloroplas ya, dibawa ke organel lain yang membutuhkan enzim atau hormon tersebut. Bisa juga dibawa keluar sel. Kalau dibawa keluar sel berarti dia menuju ke membran sel,
kemudian dia akan mengalami proses eksositosis atau pengangkutan dari dalam sel menuju ke luar sel melalui membran sel gitu ya. Nah, ini adalah sistem endomembran, mekanisme yang terjadi di dalam sistem endomembran. Nah, seperti dilihat di gambar ini juga, bahwa di dalam nukleus ya, membran luar nukleus, kalian lihat ada pori-porinya, atau kalau pori-porinya banyak bisa disebut dengan sistem porus. Porus-porus yang ada di dalam atau yang ada di dalam membran luar nukleus, dia fungsinya selain bisa untuk barrier itu perlindungan ya dari molekul yang keluar masuk nukleus, dia juga sebagai tempat melekatnya RE kasar. Nah, ini porus-porusnya, tempat untuk melekatnya RE kasar gitu ya, perlu diingat. Nah, ini tadi juga sama, ini dari nukleus dia menuju ke RE ya, atau menuju ke ribosom tadi, mRNA nya, kemudian proteinnya akan ditransfer masuk ke RE, dari RE kemudian mengalami pertunasan. Nah, ini RE kasar, RE halus mengalami pertunasan jadi vesicula transport menuju ke bagian cis badan Golgi. Dari bagian cis badan Golgi kemudian diproses, ditambah karbohidrat, ditambah lipid, tambah protein lagi, atau ditambah asam nukleat yang lain, keluar melalui sisi trans. Dia bisa keluar dari sel melalui proses eksositosis, atau molekul-molekul yang sudah digunakan tadi, sisa dari produksinya akan masuk ke lisosom, dicerna oleh lisosom, atau dibawa melalui vesikula transport, dibawa ke organel lain yang membutuhkan enzim, protein, ataupun hormon tersebut. Itu tadi ya, ini juga sama, ini mekanismenya. Oke, mungkin untuk lebih memudahkan, kalian bisa melihat video yang saya tayangkan. Semoga ini nanti bisa lebih untuk memahamkan materi ya. Nah, ini sama, bisa dilihat ya, ribosomnya menempel di RE kasar. Nah, kemudian ribosom ini dia akan mengeluarkan apa? Protein, mensintesis protein. Proteinnya akan dikeluarkan dari RE masuk ke bagian cis badan Golgi. Ini yang setengah matang tadi ya, protein setengah matang. Kemudian protein setengah matang nanti akan diproses ya, akan ditambahkan juga dengan beberapa molekul tadi, ditambahkan karbohidrat, tambahkan lipid ya, melalui lumen-lumen yang ada di dalam badan Golgi. Kalau sudah lengkap atau kalau ada bahan sisanya, dia dicerna lisosom. Ya, dari lisosom kemudian bisa dikeluarkan atau di autofagi. Kalau masih dibutuhkan tadi, berarti bisa dikeluarkan menuju keluar sel, sel-sel lain yang membutuhkan, atau diantar ya, ditransport ke organel-organel yang membutuhkan enzim dan protein tersebut gitu. Ini sedikit videonya. Itu saja mungkin untuk sistem endomembran, semoga bisa dipahami. Selanjutnya saya akan memutar review tentang komunikasi sel. Untuk sistem endomembran, silahkan jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan langsung, bisa di grup atau langsung bertanya ke saya ya. Saya tutup dulu untuk sistem endomembran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.